Halo semuanya, kembali lagi di Poten, Podcast Teenager. Bersama aku Nasira yang pastinya nggak sendirian nih, karena di sini aku udah sama Ina dan juga Irma. Hai kalian berdua, Hai. gak kerasa ya puasa udah mau berakhir, dan lebaran juga makin dekat. Ya sayangnya lebaran tahun ini kita di rumah aja, tapi nggak apa-apa, kita harus sabar supaya pandeminya juga cepat teratasi. Jangan lupa untuk terus ikutin protokol kesehatan dan terus semangat. Setuju banget nih, kalian harus terus semangat dan tetap sabar ya. Jadi kalian berdua apa kabar? Untuk aku alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah banget Irma sehat walafiat. Bisa ngejalanin ibadah puasa dengan lancar bareng keluarga juga. Alhamdulillah, aku juga alhamdulillah sehat. Kalau boleh tahu kegiatan kalian tiap harinya ngapain aja? Selama bulan puasa ini kan sahur ya, otomatis bangunnya lebih pagi dong. Setelah sahur biasanya aku salat subuh dan gak tidur lagi. Karena aku bantuin ibu ngerjain pekerjaan rumah. Ya kayak nyuci baju, nyuci piring, dan lain-lain. Setelah selesai bantuin ibu, aku mulai deh nyiapin diri buat sekolah daring. Biasanya sih aku mulai me time sore-sorean setelah semua kerjaan beres. Aku scrolling sosmed sampai waktunya buka puasa. Kalau aku sendiri sih ya karena sekarang PJJ kan ya, jadi online school, ya kalau di rumah ya paling nugas, nyatet materi, atau review materi, ya nggak jauh-jauh dari itu sih. Kalau di luar itu paling agak bantu-bantu di rumah. Dan kayak Irma juga kok pasti masih ada waktu santainya. Untuk aku sendiri sih paling dipakai buat nonton atau main sosmed atau baca-baca yang di luar pelajaran. Gitu sih ya kurang lebihnya. Ah, iya ya. Ya walaupun kita di rumah aja nih, kita harus tetap produktif lah ya. Bantuin orang tua, ngerjain tugas sekolah, kita juga harus belajar. Terus kalian berdua ada rencana untuk ngasah skill baru nggak sih? Kayak belajar bahasa asing, masak, atau apa gitu? Aku sih masih berusaha buat terus improve English skills-ku ya, dengan cara nonton atau bacain English gitu kan. Kalau skill baru sih sebenarnya aku emang lagi tertarik buat nyoba rajut atau masak, cuma waktunya itu loh masih agak susah kalau emang buat ngeseriusinnya. Nah, untuk kalian kalau emang ya mau ngelakuin sesuatu yang baru, lakuin aja ya, karena belajar dan nyoba hal yang baru tuh asik banget sih parah. Kalau aku sih hampir sama juga kayak Una, tapi aku berusaha improve Excel skillsku karena aku anak SMK akuntansi. Jadi di situ ada mata pelajaran yang namanya spreadsheet atau bisa disebut aplikasi pengolah angka gitu di Microsoft Excel. Nah, itu tuh hal baru banget bagiku. To be honest, aku tuh asing banget sama pelajaran ini. Bener-bener kayak susah banget awalnya. Tapi aku masih terus berusaha memahami lagi pelajaran ini karena aku mau bisa. Caranya juga hampir sama, tinggal nonton tutorial di YouTube dan baca buku LKS aja cukup. Pokoknya mah mapel ini aslinya gampang kalau banyak latihan. Seru juga sebenarnya. Dan bener kata Una, lakuin aja. Wah, keren banget. Keren-keren banget nih. Dan aku sendiri juga tertarik banget sih untuk nyobain belajar bahasa asing. Kayak bahasa Jerman, bahasa Prancis, bahasa Korea juga. Terus setelah denger Irma yang belajar Excel, aku jadi kepikiran nih untuk belajar Excel. Anyway, aku tuh masih sering banget denger dan ngeliat bahwa masih banyak orang yang gak percaya diri untuk nyobain hal baru dan keluar dari zona nyaman mereka. Dan aku pribadi juga sebenarnya sama ya. Kayak mereka tuh mikir bahwa mereka nggak bisa karena mereka nggak punya bakat di sana. Ya, akhirnya mereka nggak berani deh untuk nyoba karena takut ngebuat kesalahan. Kalau menurut kalian itu gimana? Kalau menurut aku, pikiran atau pola pikir kayak gitu tuh nggak bener sih. Ya karena sebenarnya kemampuan seseorang kalau diasah terus bisa berkembang, ya nggak sih? Iya, bener nah. Pola pikir seseorang tentang itu biasanya disebut growth mindset. Wah, growth mindset. Apa tuh? Jadi, growth mindset itu pola pikir yang meyakini bahwa kemampuan dapat dikembangkan melalui kerja keras dan dedikasi. Alias, dia percaya bahwa kemampuan bisa diasah untuk dikembangkan lagi. Yap, betul. Dan itu biasanya kebalikan dari fixed mindset. Fixed mindset.
Itu apa lagi ya? Fixed mindset itu pola pikir yang percaya bahwa kemampuan untuk melakukan sesuatu dipengaruhi oleh faktor genetis atau bawaan. Nah, jadi tuh mereka yakin bahwa keterampilan dan keahlian tuh sifatnya terberi atau given. Dan juga biasanya tuh orang yang punya fixed mindset tuh mikirnya kayak, duh, aku kan emang dari awal mah gak jago hal ini, gak ada bakat juga. Keluargaku juga gak ada tuh yang bisa begini. Jadi ya udahlah, gak usah deh ah. Oh, berarti kalau kayak gitu bagusan growth mindset ya? Iya, bener banget. Karena orang yang punya growth mindset ini bakal selalu tertantang untuk nyobain hal baru dan mereka nggak takut gagal. Mereka tuh cenderung nganggep bahwa kesalahan yang mereka lakuin adalah sebuah pembelajaran untuk masa depan mereka. Jadi ya nggak gampang putus asa juga. Nah, contoh nih, kalau orang yang punya growth mindset, kalau gagal atau buat kesalahan, mereka tuh nggak akan berusaha buat nutupin kegagalannya itu. Tapi mereka justru nyari tahu apa sih penyebab kegagalannya itu. Oh, berarti bener nih. Growth mindset itu penting dan bagus banget. Jujur aja sih, aku tuh masih ada di zona fixed mindset. Aku masih takut untuk nyobain hal baru dan takut untuk membuat kesalahan. Aku takut untuk keluar dari zona nyaman aku. Mungkin niat belajar sih ada ya, kayak yang tadi aku bilang, pengen belajar bahasa asing, pengen belajar Excel. Tapi untuk eksekusinya tuh aku masih takut. Ya, aku juga sebenarnya sadar sih kalau kesalahan yang kita buat itu wajar banget, apalagi masih belajar kan. Yap, bener banget, Nas. Gak apa-apa kok salah, namanya juga masih belajar. Jadi, it's okay to make mistakes. Karena dengan kita berbuat salah, kita tuh jadi tahu apa yang harus kita lakuin ke depannya. Terus gimana dong supaya kita bisa punya growth mindset? Nah, caranya itu kamu harus ngelihat bahwa proses lebih penting daripada hasil. Yang kedua, kamu harus bisa terima kritikan. Jadiin kritikan itu sebagai sarana kamu buat introspeksi diri dan evaluasi untuk memperbaiki diri kamu. Tapi ingat ya, kamu juga harus milih kritikan mana yang sekiranya baik untuk kamu. Selain itu, kamu juga harus berani untuk menerima tantangan. Jadiin tantangan itu sebagai peluang kamu, bukan sebagai penghambat. Karena dengan kamu menghadapi tantangan, maka pengalaman kamu akan bertambah, yang akhirnya bisa ngurangin rasa takut dan cemas kamu ke depannya. Beraniin diri untuk keluar dari zona nyaman kamu deh pokoknya. Wah, iya. Jadi beneran ini semua beneran jadi tamparan banget sih bagi aku yang masih jadi penganut fixed mindset. Dan tiba-tiba aku keinget salah satu omongan temanku yang pernah bilang kayak gini. Kalau kamu hanya berdiam di zona nyaman kamu, kamu tidak akan memperoleh pengalaman dan pelajaran untuk di masa depan. Terus setelah aku baca tulisan dia yang itu tuh, aku langsung sadar sih tentang semua kesalahan aku selama ini yang masih belum berani untuk keluar dari zonanya. Ini juga sebenarnya aku ngeberaniin diri banget untuk buat podcast karena aku pengen ngalahin rasa takut aku dan nyobain hal baru. Aku ya itu juga karena omongan tadi sih. Nah, bagus Nes, udah berani untuk nyoba. Pokoknya jangan takut dan cemas tentang kegagalan. Cobain aja dulu. Intinya mah ya, pola pikir kita ini tuh berpengaruh banget sih dengan gimana kita bakal sampai ke hasil yang kita mau. Jadi kalau dari awal kita punya fixed mindset, ya kita mah nggak akan bisa maju karena kita udah takut duluan buat nyoba. Oh, benar-benar. Berarti pola pikir kita benar-benar berpengaruh ya sama hasil yang bakal kita dapet. Terusan deh, aku jadi refresh banget pikirannya setelah ngobrol sama kalian kayak gini. Aku nggak sabar pengen nyobain hal-hal baru dan pengen nikmatin segala proses yang bakal aku em, jalanin nantinya. Oh iya, aku juga pengen ngingetin nih untuk kalian berdua dan juga para listeners. Kita kan masih punya banyak waktu di rumah, karena sekolah juga belum tatap muka kan, dan udah mulai libur lebaran juga. Nah, pakai waktu ini untuk kembangin diri lagi atau ngelakuin hal positif. Jangan sampai kita buang-buang waktu untuk hal yang kurang penting. Setuju, Nas. Pokoknya investasiin deh waktu yang ada sekarang. Jangan sampai nyesel di akhir karena udah buang-buang waktu. Tuh guys, dengerin ya dan jangan lupa buat dilaksanain juga. Yap. Nah, obrolan ini kita udahin sampai sini dulu ya. Kalau ada yang mau sharing, boleh banget nih tulis di kolom komentar. We hope you guys enjoy and can take the value from this podcast. And yep, see you on our next episode. Bye!